Erjelino yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Erjelino menegaskan tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Secara berseloroh, Lino justru mengaku berbuat salah untuk hal lain. Ini quote dari Pak Erjelino, "Kesalahan terbesar saya ada dua. Yang pertama, perusahaan ini terlalu kaya, maksudnya Pelindo II. Jadi kalau dulu tidak menarik, sekarang jadi menarik sekali. Juga ada banyak orang yang saya usir dari Pelindo II. Kedua, saya tidak nyetor, tidak bagi-bagi uang." Ini wawancara dengan bareksa.com kalau tidak salah ya. Saya mau bilang mungkin Pak Lino ini merasa istilah apa yang populer, dikriminalisasi begitukah? Ya. Betul atau tidaknya kita masih harus buktikan lagi apakah itu dikriminalisasi atau memang ada unsur. Tetapi kalau kemudian Meta tadi katakan potensi kerugian itu Pak Danang yang kemudian mesti dicermati. Pak Danang melihatnya seperti apa? Kita harus berkaca dari pengalaman 4 tahun terakhir ya, sejak kasus Pak Hota Sinababan sampai sekarang Pak Lino. Kita harus melihat bahwa ini berbahaya situasi ini. Sementara Presiden mengejar pertumbuhan ekonomi dan aktor pertumbuhan ekonomi adalah BUMN. Mereka lah aktor-aktor yang cukup diharapkan bisa cepat mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi ada 3 tantangan besar. Pertama, bagaimana bentuk kerugian negara yang disangkakan terhadap BUMN. Ini sudah harus menjadi satu definisi khusus, Pak. Sangat berbeda antara kerugian negara yang disangkakan terhadap kementerian, Pemda, atau instansi pemerintah. Jadi kita harus membuat definisi, kita meredefinisi ulang yang disebut dengan kerugian negara. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa mesti meredefinisi? Ada satu definisi khusus, karena pada dasarnya kerugian terhadap BUMN itu mestinya dilihat dalam akhir tahun secara laba rugi sebuah korporasi. Dan apakah satu titik kecil dari pembelian sebuah peralatan di sebuah BUMN itu berdampak terhadap kerugian keseluruhan operating system di dalam perusahaan. Atau kalau kasus merpati. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung kerugian negara dalam konteks operating company, corporation. Cara itu berbeda sekali dengan cara menghitung kerugian negara dalam proses-proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Cara ini juga harus menjadi salah satu yang dilihat secara seragam oleh para penegak hukum. Nah, yang ketiga, instansi mana yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyebutkan sebuah BUMN, ya saya bicara BUMN karena konteks kita BUMN di hari ini, untuk menyebutkan setelah terjadi kerugian di BUMN tersebut. Apakah benar BPK, apakah benar BPKP, ataukah benar akuntan publik swasta, atau siapa? Tidak bisa memakai 3-3-4-nya karena prinsip pengukurannya juga berbeda. Sebenarnya dari segi teknis hukum itu sebenarnya isyarat-isyarat itu sudah ada. Tapi kan persoalannya seperti isyarat. Iya, isyarat. Misalnya tadi berkenaan dengan maksudnya isyarat tuh belum dipraktikkan gitu. Iya, itu dia baru isyarat persoalannya. Misalnya soal keuangan negara. Dibedakan antara keuangan negara yang dipisahkan dengan keuangan negara yang tidak dipisahkan. Keuangan negara yang tidak dipisahkan itulah APBN, APBD. Tentu cara menghitung kerugian keuangan negara berkenaan dengan APBN dan APBD itu berbeda dengan kekayaan negara yang berupa saham-saham di badan usaha milik negara. Jadi isyaratnya dalam undang-undang udah ada, tapi prakteknya ditabrak. Katakanlah seperti itu. Tadi bicara soal misalnya cara kenapa bisa begitu? Itu tadi. Karena pemahaman yang berbeda-beda, penafsiran yang berbeda-beda dari penafsiran yang berbeda hukum? Itu menurut saya biasa. Tetapi persoalannya penafsiran yang dilandasi oleh satu hal yang lain yang ada tidak yuridis, kepentingan lain di belakangnya. Gitu. Kalau kita perhatikan ya, banyak kali kasus-kasus korupsi di daerah misalnya itu tidak lepas dari konteks persaingan politik lokal. Banyak sekali kasus-kasus korupsi di BUMN, di BUMD itu tidak terlepas dari perselisihan internal di BUMN itu dalam merebutkan kursi pimpinan. Harus dibedakan antara persoalan misalnya judgment business rule. Jadi ada keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil oleh BUMN dan itu tidak bisa dilihat kacamata hitam putih berkenaan dengan pengelolaan keuangan yang standar yang ada di pemerintahan. Walaupun kan gitu loh. Isyarat itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada, tapi kan tidak digunakan gitu loh. Itu persoalannya. Ini menurut saya ya, saya kira mestinya ada orang KPK di sini nih supaya bisa jelasin. Tapi karena nggak ada orang KPK, saya coba dari apa yang saya ketahui ya, dan saya tidak berpretensi mewakili KPK juga.
KPK ini kan tersangkakan Pak Lino karena dianggap melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Anti Korupsi itu ya. Itu kalau kita bicara Pak Lino ya, iya. walaupun tadi ada Pak Merpati juga. Oke. Iya, ini kita bahas satu Pak Lino ya. Nah, dia menganggap bahwa KPK menganggap bahwa ada pelanggaran hukum di sana, dan pasal 2 pasal 3 itu mengatakan bahwa korupsi terjadi jika ada orang pejabat negara menyalahgunakan wewenang dengan melanggar hukum, merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kira-kira ada 4 unsur itu. Nah, dalam kasus Pak Lino di QCC itu KPK melihat bahwa keempat-empatnya sudah terpenuhi. Itulah dia makanya dia ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada penunjukan langsung, ada perubahan spek yang mau dibeli, ada orang yang diuntungkan atas penunjukan langsung itu, dan ada negara yang dirugikan yang menurut hitungan sementara itu 3,6 potensi kerugiannya adalah 3,6 juta US itu. dollar. Jadi kalau pakai itu KPK confident sekali. Yes, semua udah selesai. Dan dalam pemeriksaan kan Pak Lino mengatakan, oh iya memang. Oh iya betul. Gitu. Kenapa itu dilakukan oleh Pak Lino? Karena menurut dia ini sebuah terobosan seperti dikatakan Meta tadi, begitu loh. Nah, belakangan kemudian dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Lino, ketika kami menunjuk langsung itu karena proses tender 9 kali gagal, tidak berhasil. 6 kali di era manajemen lama, 3 di eranya saya. Sementara kebutuhannya begitu tinggi. Nah, KPK mengatakan kebutuhan apa? Nggak ada kebutuhan itu. Lino mengatakan, lihat aja itu di Pontianak dan di Palembang orang ngantri, sekarang sudah tidak lagi mengantri. Sampai kemudian asosiasi dari itu kan dihadirkan di sidang pra-peradilan. Gitu. Jadi saya kira ini baik KPK maupun Pak Lino dan penegak hukumnya melihat persoalan ini dari perspektif yang berbeda gitu ya. Ada yang satu lebih sempit yaitu pasal 2 pasal 3 yang saya katakan tadi, sementara Pak Lino melihat yang lebih besar lagi. Saya kira itu yang mesti didudukan dulu. Saya kembali lagi, sepanjang tidak ada penelaahan ulang terhadap pasal 2 pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi, saya kira perdebatan ini akan terus muncul. Karena saya kira KPK maupun aparat penegak hukum lain akan berpegangan pada itu, dan itu menjadi tidak salah karena dasarnya itu. Tapi yang saya kira harus mulai ditelaah, mungkin harus ada penajaman bahwa korupsi itu bisa didefinisikan sebagai tindak pidana korupsi jika ada upaya secara sengaja, ada niat jahat untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Ada niat jahat, ada perbuatan jahat. Ya, untuk memperkaya diri sendiri orang lain dengan kemudian dia melakukan penyelewengan hukum. Nah, persoalannya sekarang kan itu tidak cukup clear definisi itu, sehingga ketika seperti yang tadi Bapak sampaikan untuk kepentingan publik. Mungkin contoh yang lebih gampang tadi saya sampaikan misalkan kasus Denny Indrayana. Ada kepentingan publik, setiap hari dia ditelepon ada calo-calo di imigrasi untuk pengurusan paspor. Kepentingan publiknya jelas sekali. Kemudian dia buat terobosan dengan cara pembayaran paspor secara elektronik. Tapi memang secara aturan ternyata tidak boleh menggunakan pihak ketiga. Tapi kemudian itu dilakukan sampai akhirnya dihentikan. Nah, itu kemudian dianggap melakukan penyelewengan hukum. Nah, ini kan menjadi kontraproduktif, dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang terobosan itu dihentikan, dan baru minggu lalu saya dengar misalkan dari seorang kawan yang mengurus paspor kembali lagi dengan praktek calo. Jadi memang terobosan untuk publik ini menjadi terkendala dengan aturan yang tadi itu, Pak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.